Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ucapan syukur yang terbaik kami nyatakan di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini. Kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami.
Dalam segala aktivitas kami, Engkau ada menyertai kami. Dan saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh menyatakan syukur kami yang terbaik. Untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan kami. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa. Awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya satu nama yang kami permuliakan. Nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menikmati kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali ladies yang dikasihi Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, menyatakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan, Allah yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur kami naikkan bagi-Mu, bagi Yesus yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Sembah pujian bagi Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Syaralabaya sekiara namaya ralamaya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Ya Bapa yang baik, ya Tuhan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, kami sembah. Yesus kami puja, nama yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Allah yang selalu bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari nyatakan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Yesus kekuatan di jiwaku. Kami nyatakan Tuhan adalah
jiwaku Dengan iman nyatakan adalah bersamamu. sungguh kami percaya, tak pernah ku ragukan kami nyatakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari ladies yang dikasih Tuhan, nyatakan bersamamu, bersamamu, Kau yang bertindak, sungguh kami percaya, memberi anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah bagiku. Kita berdiri bersama-sama, mari ladies nyatakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami rasakan Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami lebih lagi bersuka cita. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan kalau kembali Engkau mengizinkan kami menikmati hari satu kali lagi dalam hidup kami. Itu pertanda bahwa Tuhan masih memberi kami kesempatan, mengizinkan kami boleh menikmati berkat-Mu. Terlebih lagi Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh memiliki kesempatan kami memperbaiki hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami, supaya apapun yang kami lakukan ini kami benar-benar sesuai dengan searah maunya Tuhan. Oleh sebab itu, biar kiranya waktu yang Tuhan beri ini kami mau manfaatkan sesungguh-sungguhnya, supaya kami boleh didapati oleh Tuhan selaku hamba yang taat dan setia, karena kami melakukan semua yang Tuhan mau dalam hidup kami.
Berkati pendengaran kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, terlebih lagi kami dimampukan untuk melakukan semua firman-Mu, karena sesungguhnya ketika kami melakukan firman-Mu, itu membuat Tuhan sangat bangga atas hidup kami, melebihi dari persembahan yang mampu kami berikan, melebihi dari pujian yang kami mampu nyanyikan. Oleh sebab itu biar kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami terus, sampai akhirnya kami didapati Tuhan selaku hamba-hamba yang baik dan setia. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam para ladies yang dikasihi Tuhan. Luar biasa hari ini kita boleh berjumpa dalam wadah Zoom untuk kita bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan, khususnya lewat firman yang akan dibagikan pada hari ini. Temanya, dan kita pasti tahu bagaimana kalau seorang ratu berdandan, kan begitu saudara ya. Tetapi kenyataannya dia harus menerima akibat dandanannya itu juga tidak membuat dia luput dari kematian. Kenapa kok dia seperti itu? Memang dia berdandan secara lahiriah. Dia mencalak matanya, mengepang rambutnya, dan memakai semuanya. Tetapi walaupun dia berdandan secara lahiriah, dia lupa mendandani yang namanya rohaninya, lupa mendandani yang namanya batiniannya, sehingga akhirnya ketika seorang Yehu datang, dia tidak menyapa dengan baik, tapi menyapa dengan sindiran, yaitu bahwa itu cucu Nimsi itu apakah dia pulang dengan baik? Ternyata dia menyindir. Kenapa? Karena saat itu suaminya lagi mau dikejar-kejar oleh Yehu, dan Yehu ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menumpas Ahab dengan Isabel sehubungan dengan dosa-dosa Ahab mengenai kebun anggur Nabot dan lain sebagainya. Akhirnya Isabel itu kepingin menunjukkan gitu, dia dandan tapi mulutnya lupa didandanin. Akhirnya Yehu lihat ke atas dan dia ngomong, ayo siapa yang ada di pihakku, lemparkan wanita itu. Padahal ratu cantik, tapi kenyataannya tetap dandanan fisiknya tidak akan pernah membuat dia luput dari kematian. Bahkan akhirnya ketika dilempar jatuh ke tanah, dan jatuhnya itu dimakan anjing, sampai akhirnya yang tinggal cuma kepala, telapak tangan, dan kaki. Artinya apa ini? Artinya kita semua tahu bahwa kebiasaan berdandan itu adalah kebiasaan yang baik. Bahkan kita sekarang juga mengerti bahwa dandanan itu sekarang bukan cuma trennya para ladies. Pria-pria juga sekarang ini bahkan beberapa itu kalau berdandan mungkin melebihi dari harganya ladies, kan begitu lah. Sepatunya pria, sabunnya pria, bajunya pria, pokoknya mungkin pria-pria bisa lebih mahal daripada ladies. Tetapi kita semua juga tahu bahwa seharusnya dandanan kita itu membawa suatu aura yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai malah dandanan kita itu malah membuat kita tak ubahnya seperti Isabel ini. Oleh sebab itu, apa nasihat firman Tuhan untuk kita hari ini? Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8 dan ke-9. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa mari kalau kita mau menyembah kepada Tuhan, hiasi hidup kita ini ternyata dengan kekudusan. Mazmur pasal 96 ini adalah mazmur yang ditulis oleh Raja Daud untuk Bani Asaf, di mana saat itu lagi ada yang namanya tren orang datang ke bait Allah. Tetapi kenyataannya di dalam mereka ke bait Allah itu, mereka lupa untuk memperlengkapi dirinya dengan yang
yang diharuskan oleh Allah, yaitu tentang kekudusan. Sehingga akhirnya mereka datang ke bait Allah hanya sekedar rutinitas belaka, mereka datang menghampiri Allah hanya karena tuntutan agama. Dan saya harap para ladies di tempat ini juga kumpul di Zoom ini, jangan lagi cuma karena, waduh ini ketua ladiesnya sudah bagi-bagi share ini link Zoom. Nanti kalau saya tidak hadir, malah dijabri nanti. Kenapa kemarin kok tidak kelihatan kepalanya, kok tidak kelihatan wajahnya. Akhirnya datanglah dia, walaupun toh mungkin satu dan lain hal harus nutup kamera. Padahal sesungguhnya adakah dirinya juga hadir di situ, hatinya juga hadir, pikirannya juga hadir, karena hari ini tak ubahnya seperti orang-orang di Israel di sana. Makanya firman Tuhan menghendaki kepada mereka pertama kali, yaitu bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Artinya apa ini? Artinya bahwa sesungguhnya sekali lagi kalau beri kepada Tuhan jangan berkonsep kita ini adalah orang yang luar biasa sampai akhirnya kalau Tuhan tidak kita beri, dia tidak akan punya, kan begitu. Karena memang kalimatnya berilah, tapi berilah bukan berarti Tuhan itu tidak punya lalu butuh supaya kita yang memberi. Padahal sesungguhnya kalau untuk kemuliaan, saudara mau memuliakan Tuhan, saudara tidak mau memuliakan Tuhan sekalipun, itu tidak pernah berpengaruh kepada kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan itu mulia bukan karena kita muliakan. Tuhan itu agung bukan karena kita agungkan. Tuhan itu raja bukan karena kita merajakan dia. Tetapi memang pada dasarnya Tuhan kita ini agung, mulia, dan besar itu karena memang dianya dari sananya, dari awal mulanya memang sudah agung, mulia, dan besar. Lalu kalimat ini kenapa kok diberi itu adalah suatu tanda tuntutan kepada kita untuk kita mengembalikan gitu loh kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena sering kali sekarang ini yang terjadi di dalam kekristenan, jangankan memuliakan Tuhan, yang terjadi malah kita ini para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, itu malah menjadi hambatan Tuhan, menjadi bagian dari sandungan orang untuk kepada Tuhan, bahkan tanpa kita sadari, kita ini menjadi lawan-lawan Tuhan, karena kita sendiri tidak pernah menjaga nama Tuhan, supaya orang lain itu respect terhadap nama itu. Contohnya, ada banyak ini, karena ini ladies ya ngomongnya tentang ladies. Seorang ladies datang ke sana kemari ke rumah teman-temannya, bukan dalam konteks untuk kunjungan, besuk, atau tim-tim pendoa yang harus mendatangi teman-temannya untuk mendoakan yang tidak hadir, mendoakan yang sakit, atau mengunjungi yang lagi terbaring di rumah sakit. Tetapi datangnya ke sana kemari adalah karena jujur, dia punya habit kurang baik, yaitu suka hutang. Gitu. Tapi dia suka hutang, tidak suka bayar. Nah, aneh kan? Artinya berarti bahwa dia kemarin ini butuh cari hutangan, lalu dia datang ke rumah para ladies-ladies yang lain. Yang dia lakukan adalah minta bantuan supaya dihutangi, supaya dipinjemi, supaya dikasih bantuan keuangan dengan janji dia mau mengembalikan. Tetapi kenyataannya sampai hari hanya dia ini berjurus seperti ulat, gitu, berbelit ke sana kemari, menghindar ke sana kemari, hanya tujuannya supaya tidak tertagih utang itu. Sehingga artinya bahwa dia ini sesungguhnya ladies anak Tuhan, tetapi kenyataannya dia tidak pernah mengembalikan nama Tuhan dengan mulia, dengan benar, dengan agung, tapi malah merusak nama Tuhan. Itu karena orang akan mengaku, loh, dia kan ladiesnya best, loh, dia kan pengurusnya di ladies, loh, dia kan koordinator ini itu dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya dia ke sana kemari itu cari hutang loh. Bahkan ketika dia harus membayar, dia ini pakai jurus ular, berbelit ke sana kemari, sampai akhirnya para temannya itu ngomongnya begini. Kalau tak kasih tahu dengan dia ya, yang pasti dia ini kalau ngomong cari utangan itu sulit, jangan percaya. Sesungguhnya kalau cari utangan memang sulit, tapi kalau untuk nagih ke dia jauh lebih sulit. Sehingga artinya hutang itu sulit betul, tapi kalau menagih jauh lebih sulit, sehingga dia lupa untuk mengembalikan kehormatan nama Tuhan dari sisi hutang. Belum lagi beberapa yang lainnya datang ke sana kemari mengunjungi teman-temannya.
bukan karena untuk ngabarkan Injil, karena dia mau konfirmasi, dia dengar kabar sesuatu yang minor tentang yang lain, dia dengar-dengar katanya ini begini, begitu, begini, lalu datanglah dia ke rumah-rumah yang lain untuk ini loh, menggali info-info lagi yang dia dapat supaya infonya lebih afdol, lebih bulat, lebih nyata, lebih real, dengan tujuan supaya dia tahu kelemahan temannya. Artinya bahwa dia datang ke sana kemari bukan mengabarkan Injil, tapi dia mau menggali info tentang orang itu lemahnya di mana, orang itu jatuhnya di mana, orang itu jeleknya di mana, dengan mendatangi teman-temannya. Artinya hari ini dia lupa untuk mengembalikan kehormatan nama Tuhan, untuk mengembalikan kemuliaan nama Tuhan. Yang ada adalah dia ke sana kemari itu adalah mau mengambil kejelekan orang-orang, mau mendapat info dari kekurangan teman-temannya. Nah, orang-orang yang seperti ini pasti tidak akan pernah bisa berhiaskan kekudusan. Bahkan di ayat yang sama juga dikatakan, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang membawa persembahannya, tetapi persembahan itu terjadi karena satu, gengsi. Masa dia itu cuma pegawai saja persembahannya sekian banyak, sementara aku ini owner perusahaan, istri seorang yang punya perusahaan, kalah persembahanku. Akhirnya dia memberinya tidak lagi berdasarkan seperti yang firman Tuhan mau, tapi yang terjadi adalah dia berinya karena gengsi. Nah, hari ini ayo kita introspeksi semua. Bagaimana dengan pemberian kita? 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-17 menasihatkan kepada kita tentang persembahan ini, bahwa dikatakan, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini, para ladies yang hadir di wadah Zoom ini, telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Nah, ini yang juga kita harus bawa berdandankan kekudusan itu adalah ketika kita menghampiri hadirat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita memberi persembahan. Persembahan itu dasarnya harus karena keikhlasan, karena sukarela, sehingga akhirnya yang terjadi adalah sukacita. Sekali lagi bahwa kalau persembahan kita tidak pernah kita beri dengan keikhlasan, sukarela, dan sukacita, itu tandanya bahwa kita tidak pernah yang namanya berhiaskan kekudusan. Ada orang menutup gengsinya dengan persembahan itu. Ada orang yang menutup kekurangannya dengan dia berpura-pura memasukkan itu. Apalagi kalau kita punya aturan gereja, budaya di gereja dalam memberi adalah memakai kantong-kantong persembahannya gitu ya. Lalu pakai amplop. Karena gengsi oleh teman kanan kirinya, dia juga ambil amplop dan dia kayaknya memasukkan sesuatu padahal sesungguhnya itu kosong, tidak ada yang dia masukkan. Lalu dia bawa dengan gagah perkasannya sambil sapa kiri kanannya, Bu, ini nanti dimasukkan kantong yang sebelah mana? Yang tahu isi atau tidak ya cuma dia dengan Tuhan aja. Sungguhkah itu persembahan yang Tuhan mau? Karena persembahannya dia lakukan berdasarkan gengsi. Malu apa kata dunia, apa kata teman-teman ini nanti kalau aku enggak nyamperin ke kotak persembahan, pulang langsung nyelonong aja tanpa belok ke kotak persembahan. Sehingga akhirnya yang terjadi, kita tidak bisa berhiaskan kekudusan karena kita tutup dengan yang namanya kesombongan. Nah, hari ini firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau toh kita belum mampu memberi persembahan dalam rupa finansial, kita belum mampu memberi persembahan dalam rupa benda dan lain sebagainya, atau mungkin dalam kumpul-kumpul begini ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman, ada yang bawa mungkin kita belum mampu sampai seperti itu, tapi seorang ladies yang berdandankan kekudusan, dia pasti akan pakai yang namanya Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena di Roma itu jelas bahwa sesungguhnya persembahan yang lebih berkenan itu kepada Tuhan itu adalah dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, para ladies juga,
Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu ini loh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati, melebihi daripada persembahan kantong yang bisa kita berikan, persembahan yang amplop yang kita bisa masukkan, tapi masuknya itu hanya karena gengsi. Hari ini ayo kita semua introspeksi yuk. Sudahkah kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan memberiaskan kekudusan dengan cara ketika kita memberi persembahan. Persembahan kita berdasarkan bukan karena gengsi, bukan karena dilihat orang, tapi betul-betul karena mau menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan beri jurus yang lebih luar biasa, yaitu bahwa persembahkan hidup. Persembahkan apa yang kau punyai hari ini. Dan saya lihat para ladies tempat ini, kita sudah mempersembahkan hidup kita dengan kita mau duduk bersama. Kita tahu bahwa tidak semua kita punya waktu banyak. Kita juga percaya bahwa beberapa ladies ini mungkin adalah orang-orang yang bekerja di marketplace dan lain sebagainya, mungkin waktunya mepet-mepet dan lain sebagainya, tapi sementara itu masih bisa duduk di tempat ini dan mau memberi waktu, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu mari dasari kita itu semua ini atas dasar karena beriaskan kekudusan, bukan karena supaya dilihat teman ladies yang lain, bukan karena dilihat oleh hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya, tapi benar-benar karena kita mengasihi Allah yang hidup. Lalu setelah itu di ayat Mazmur pasal yang ke 100 ayat yang keempat dikatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Artinya bahwa setiap kali kita menghampiri hadirat Tuhan, seharusnya dan memang ini wajib kita lakukan, ucapan syukurlah yang harus kita kerjakan. Orang yang beriaskan kekudusan itu adalah orang yang bisa mengucap syukur, orang yang bisa berterima kasih, orang yang bisa memuji-muji akan kebaikan Tuhan. Bukan orang yang cuma mampu dan hebat mengeluh saja. Karena hari-hari ini jujur ketika diadakan doa gitu, biasanya para ladies paling banyak itu hadir. Karena memang ladies ini kan dalam tanda kutip ya, minta maaf sebelumnya, memang orang-orang ladies ini lebih melo kan gitu ya. Melo gitu. Kalau di di cairan psikologisnya itu flekmatis, melankolis gitu ya, agak-agak cairan yang banyak-banyak itu warna-warna yang kuning begitu, agak kehitam-hitaman gitu. Karena memang melo sih, artinya begitu sampai di gereja lupa memuji Tuhan, lupa memuliakan Tuhan, lupa mengeluh. Yang ada adalah sambil nepuk-nepuk dada gitu ya. Dia ngomong ke Tuhan, Tuhan kapan sih kemiskinan ini cabut dari hidupku? Tuhan kapan sih hutang ini keluar dari hidupku? Tuhan katanya aku ini anak raja. Tuhan katanya ini aku kepala bukan ekor. Tuhan katanya aku menghutangi dan tidak berhutang. Sampai akhirnya semua kalimat-kalimat itu dalam tanda kutip kayaknya kita itu mengingatkan Tuhan. Bayangkan kita pakai ayat, kita pakai firman, tapi ayat dan firman itu sepertinya mengingatkan Tuhan, dan kayaknya kita itu menganggap Tuhan itu dalam tanda kutip lupa janjinya, lupa menepatinya. Padahal kalau kita tahu wanita yang berdandankan hiasan kekudusan, dari lidah bibirnya selalu keluar pujian dan rasa syukur. Lah bagaimana Pak dengan kehidupan ini? Kan bukankah kehidupan ini bukan cuma asik-asik aja. Ada banyak pergumulan, ada banyak beban. Nah, kalau memang banyak pergumulan dan beban, sampaikan itu kepada Tuhan dalam konteks doa pribadi, dalam kamar, tutup kunci pintu, sampaikan kepada Bapa kita yang tidak dilihat mata ini, maka Bapamu yang tidak kelihatan itu mengerti, bahkan menjawab, bahkan tahu kebutuhan kita sebelum kita doakan. Jangan malah lidah bibir kita ini kesana kemari, malah teman-teman yang seharusnya tidak tahu pergumulan kita jadi tahu. Akhirnya kalau jadi tahu, mereka akhirnya jadi gosip tentang masalah kita. Mulai kita kan, siapa ini yang sebar-sebar? Mana ini yang mulutnya tidak bisa dipercaya?
Aku ini mau mulai dia cari-cari. Padahal sesungguhnya mulut lidah bibirnya sendiri yang selalu keluar keluhan itu loh. Lupa untuk memuji Tuhannya. Sampai akhirnya membuat orang-orang jadi tahu problem kita, tahu masalah kita. Nanti kita tuduh orang lain menggosipkan kita. Padahal kita sendiri tidak bisa menjaga lidah bibir kita. Ayo mulai hari ini, para ladies yang berdandankan dengan kekudusan itu, lidah bibirnya sekarang ini setiap kali berjumpa menghampiri Tuhan dalam forum bersama ini adalah keluar pujian untuk nama Tuhan. Lalu kembali di Mazmur pasal 96 ayat yang ke-9 sekarang di bagian yang kedua. Setelah kita membalikan kemuliaan Tuhan dan mempersembahkan dengan syukur dan terima kasih, dan lidah bibir kita ini keluar pujian kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 dari Mazmur pasal 96, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Berbicara tentang sujud menyembah, itu zaman dahulu adalah bahasa tubuh dari seorang yang lagi menghampiri Tuhan, benar-benar berserah, pasrah, total, sehingga bentuk bahasa tubuhnya itu adalah betul-betul dia sujud menyembah sampai seperti mukanya ini sujud menyembah ke tanah gitu. Sampai dia itu menganggap memandang ke depan ini yang adalah hadirat Tuhan ini dia tidak layak. Makanya betul-betul dia taruh wajahnya di tanah dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Itu artinya bahwa dia benar-benar totalitas menyerahkan keberadaannya kepada Tuhan. Hari ini sama dengan kita, mungkin kita tidak bisa membahasakan menyembah Tuhan kita lewat bahasa tubuh dengan sujud terselonjor di gereja begitu ya. Nanti apa kata dunia dipikir ini orang mau trust atau mau pelepasan atau mau apa ini kok sampai sujud, sampai seperti orang sujudnya selonjor-selonjor dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana hati kita betul-betul berpasrah penuh kepada Tuhan dengan betul-betul sujud menyembah kepada Dia yang ditandai dengan hati kita. Karena ada banyak orang fisiknya di gereja, orangnya hadir di gereja, tetapi hatinya jangan-jangan masih di rumah. Wih, tadi rumahku sudah tak kunci belum ya? Tadi komporku sudah tak matikan belum ya? Waduh, jangan-jangan listriknya belum tak cabut tadi. Sehingga akhirnya hal-hal yang sepele-sepele mengganggu. Belum lagi problem permasalahan yang terjadi. Tuhan, hari ini aku datang kepadamu, tapi ketika aku nanti pulang, kayaknya di rumah sudah orang nunggu ini Tuhan, nagih, harus bayar ini Tuhan, karena jatuh tempo dan lain sebagainya. Karena aku janji hari ini bagaimana ini Tuhan. Akhirnya yang terjadi, fisik kita ada di rumah Tuhan, tapi hati kita tidak pernah sujud kepada Tuhan. Karena kita memakai pikiran kita, kita masih memakai rasio kita untuk mengatasi segala hal yang ada. Hari ini Daud mengajar kepada kita, ayo kalau kita betul-betul menghadap kepada Tuhan, sujud menyembah itu artinya berpasrah total kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semaumu lah Tuhan, sekehendakmu lah Tuhan. Kalau memang aku sudah salah, aku hari ini mohon ampun. Aku mau mengangkat pujianku kepada Tuhan, karena betul-betul aku ini orang-orang yang tidak mampu, aku tidak bisa ini, aku mau berpasrah penuh kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang saat itu pada ketika mereka menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita semua ketika akan menyembah kepada Tuhan, sujud seperti itu, dan jangan lupa datangnya kita ini harus dihiasi juga dengan yang namanya kekudusan, harus dihiasi dengan kebenaran hidup. Karena terlalu banyak orang bisa menyanyi, terlalu banyak bisa orang membawakan firman, terlalu banyak bisa orang menegur sesamanya bahkan lewat firman. Tetapi sungguhkah firman itu juga menghidupi dirinya? Suatu ketika saya ketemu dengan teman-teman sesama tim UFO gitu. Ngomong, bergurau, lalu salah satu teman kan ngomong gini, Pak,
firman-Mu luar biasa, dahsyat kan gitu. Lalu temannya yang samping nyamperin, Bapak jangan lupa, dia kalau di mimbar memang bagus, dia menyampaikan firman luar biasa. Karena memang dia jadi penyampai firman, Pak. Tapi kalau untuk jadi pelaku firman, kami semua ini masih belajar, Pak. Sehingga artinya bahwa ketika dia menyampaikan firman, wih mantap. Orang-orang terberkati oleh statement-statement yang keluar dari lidah bibirnya. Tetapi ketika dia turun dari mimbar itu dan dia harus melakukan firman, kita semua masih lagi belajar. Artinya, ayo jangan cuma jadi orang yang jago berfirman, menyampaikan firman, tapi sudahkah apa yang kita firmankan ini lewat lidah bibir kita kerjakan, kita lakukan, sehingga betul-betul kekudusan itu menjadi bagian dari hidup kita. Dan janganlah kita cuma hebat hanya karena kita ini menyampaikan firman yang luar biasa itu. Oleh sebab itu, seperti halnya bangsa Israel diingatkan oleh Musa di dalam Imamat pasal 11 yang ke-45. Bagaimana seharusnya datang menyembah dengan perhiasan kekudusan begitu? Dikatakan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntut kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Dari ayat ini kita sekarang tahu bahwa Tuhan menuntut umatnya yang sudah dia keluarkan dari Mesir itu untuk menjadi kudus, karena dia sendiri kudus. Ayat yang sama juga disampaikan kepada kita hari ini. Ayo, kalau kita datang kepada Tuhan, datanglah, hampirilah Tuhan dengan kekudusan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus dan kita ini selaku umatnya harus kudus. Tetapi yang terjadi hari ini, pasti beberapa di antara kita kan bertanya, Pak, hari gini mana bisa kudus? Hari gini mana bisa suci, Pak? Hari ini kan hari yang penuh tantangan, penuh ambisi, penuh emosi, penuh gangguan, penuh cobaan, penuh segala macam hal yang jujur tidak akan pernah bisa membuat kita kudus. Saya percaya itu juga terjadi juga buat para ladies dan juga saya selaku pribadi. Betul, memang hari-hari ini tantangan akan jauh lebih berat juga. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hendaklah kita kudus karena Allah kita kudus. Memang kita tidak bisa yang namanya kudus totality gitu ya, tidak bisa dalam arti kata kita ini kayak kalau orang itu dosa proof. Kalau saya ngomong dosa proof itu anti dosa itu tidak ada, saudara. Kenapa dosa proof? Karena kalau jam tangan itu kan ada yang waterproof gitu ya, sehingga jam tangan itu dicelupkan di air aman, tidak kemasukan air. Atau juga ada beberapa kamera yang waterproof, atau ada handphone juga yang waterproof, sehingga kalau masuk ke air sampai kedalaman tertentu aman gitu. Kalau manusia, Pak, tidak ada yang dosa proof gitu, anti dosa. Betul, saya juga percaya tidak ada manusia yang anti dalam kata tidak bisa berdosa, saya percaya. Tetapi yang diinginkan Tuhan di sini adalah bahwa setiap kali kalau kita ini sudah melakukan kesalahan, lalu Roh Kudus mengingatkan kita lewat hati nurani kita, lewat firman yang kita dengar, lewat teman-teman di sekitar kita, jangan lo itu salah lo, jangan lo kamu sudah salah lo, jangan lo itu sudah benar. Setiap kali kalau kita dengar itu lalu kita sadar dan kita langsung berbalik dan kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Seketika itu jugalah yang namanya kekudusan menjadi bagian hidup kita. Berarti artinya bahwa memang kita masih bisa berdosa, tapi jangan tinggal dalam kubangan dosa. Itu yang Tuhan mau dengan ayat ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena setiap kita pasti gangguan itu banyak. Apalagi kita masih punya daging yang dicubit masih bisa sakit kan, saudara. Memang kita tidak ada yang namanya tahan dosa, tidak bisa berdosa. Tapi yang terjadi adalah setiap kali kalau kita sudah berdosa dan kita disadarkan, cepat-cepatlah kita ingat, kita segera berbalik, itu tandanya kita hidup kudus seperti juga Tuhan yang adalah kudus adanya. Sehingga Tuhan mau dalam setiap aspek hidup kita, bahkan nanti kalau kita sudah bubar acara ini dan mau tidur sekalipun, tutup hari hidup kita ini dengan suatu doa. Tuhan, kalau hari ini aku sudah berdosa kepada aku minta ampun. Kalau tadi aku marah, kalau aku mungkin melakukan suatu kesalahan, mungkin ada juga beberapa yang tidak disadari kan, karena kepancing situasi dan lain sebagainya sampai akhirnya membuat dosa. Tutup hari ini sebelum kita menutup mata kita dalam tidur dengan kalimat, Tuhan ampuni aku,
supaya aku dilayakkan hari ini untuk beristirahat dengan kekudusan. Itu tandanya bahwa kita hidup kudus. Oleh sebab itu kita harus terus berhiaskan kekudusan ini. Kenapa? Kita harus juga terus memakai kekudusan menjadi bagian hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir, Yesaya pasal 58. Ibrani saudara, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-24. Nah, inilah yang Tuhan mau. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Inilah yang harus kita kerjakan hari ini, saudara. Siapapun kita, ayo kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Itu artinya kita berdandan dengan kekudusan. Sebab tanpa kita mau berusaha hidup damai dengan semua orang, pasti kita tidak akan bisa mencapai yang namanya kekudusan. Bahkan beberapa orang mulai Pak, kalau untuk berusaha damai dengan semua orang, saya bisa dengan ini Pak. Tapi dengan khusus yang satu ini Pak, wah saya sangat terlukai Pak. Lebih baik saya jangan melihat wajahnya. Saudara, kalau kita masih membuat membuat perkecualian seperti itu ya, dan lain sebagainya, ingatlah tetap bahwa kita belum sampai pada yang namanya kekudusan. Dan kalau kita tidak sampai pada itu, kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan memberi aturan mainnya bahwa siapapun yang ingin melihat wajahku, dia harus hidup damai dengan semua orang. Dan berusaha untuk hidup benar, hidup kudus. Karena dengan itu, dia layak untuk melihat wajahku. Dan saya percaya siapapun kita di tempat ini, pasti ketika mendengar firman ini, berusaha hidup damai dengan orang dan mengejar kekudusan. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan. Setiap kali kita menghampiri Tuhan, kita harus berhiaskan kekudusan. Hiasan badani terbatas dunianya. Kita mungkin bisa berdandan dengan hidup kita, dengan wajah kita, dengan dandanan jasmani, tapi yang pasti kita tidak akan pernah bisa mampu melawan umur kita. Seperti apapun kita berdandan, tetap nanti yang namanya tua akan menjadi suatu kepastian daripada hidup kita. Tetapi Tuhan mau hiasan rohani ini loh, kekudusan itu menjadi pancaran hidup kita, sehingga kita mau tua, kita mau masih muda sekalipun, kalau kekudusan itu menjadi bagian dari dandanan hidup kita, percayalah kita akan melihat Tuhan dan Tuhan akan disenangkan atas semua yang kita lakukan. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Sesungguhnya kami tidak akan pernah mampu, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kepada kami untuk kami boleh mengejar kekudusan itu dan hidup berdamai dengan semua orang. Karena Tuhan mau kekudusan itu sebagai hiasan pribadi kami, dan akhirnya Tuhan disenangkan atas apa yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus boleh berdandan dengan kekudusan ini, karena memang itu yang menyenangkan hati-Mu. Mari para ladies yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri acara ini, taruh tangan kita di dada kita, karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Para ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kekuatan Allah Roh Kudus yang memuatkan kita untuk terus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom.